kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama ilmu dan keikhlasan. Dimulai wal ikhlas. Sebab di dalam Islam ilmu itu sangat mulia. Karena tidak ada ibadah yang tidak mengandung ilmu. Maka karena pentingnya ilmu, orang yang kalau kan tadi dari kampus kembali ke dunia mau menuntut ilmu, sholat dan menuntut ilmu, belajar. Bagi Rasulullah bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa mubtadi'." Orang yang keluar dari rumahnya atau dari kampus dan kembali dengan dia mau belajar supaya Islam dan keimanan saya meningkat lebih baik, itu jalannya ini sendiri. Artinya kalau misalnya bicara ekstrim Anda meninggal ketika berjalan itu matinya terjadi tinggi sekali ilmu. Nabi juga bersabda dalam salat al-Qur'an yang harus dihilangkan sahal Allah wa siapa yang meniti jalan untuk belajar, khususnya belajar yang terkait dengan al-Islam ini, maka dia sama dengan meniti jalan menuju surga. Nah, saudara, ada 4 ibadah bagi orang Islam ini tidak mungkin keluar dari 4 ibadah dalam sehari, yaitu sholat, berzikir, berdoa, dan Al-Quran. Ya, saya ulang lagi sholat, kemudian berzikir, berdoa, dan Al-Quran. Kalau kita bisa menata atau mengerjakan 4 aktivitas ini dengan baik, insya Allah lulus. Yang pertama sholat. Jadi kalau orang belum mampu melaksanakan sholat dengan baik, nah ukuran baiknya itu adalah sholat yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah yang kita sujudi. Artinya sholat khusyuk. Orang yang sudah bisa sholat khusyuk, semua urusan aktivitasnya, belajarnya, pekerjaannya, mengaku rumah tangga, semua urusannya jadi baik. Dan ternyata sholat khusyuk tidak ada tahu. Ini tadi sholat khusyuk tadi siapa ya? Sholat khusyuk itu Anda baca surat Al-Mu'minun, ya, ada orang yang dibuka surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Qad aflahal mu'minun artinya telah lulus sukses orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Artinya kalau kita belum khusyuk, belum termasuk ini, belum termasuk mukmin yang diumumkan oleh Allah sukses. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kenapa banyak orang yang tidak sholat sukses? Tidak bisa sholat khusyuk sehingga tidak sukses sebagai orang yang beriman. Ayat berikutnya Allah mengatakan bahwa orang-orang yang sholatnya khusyuk itu, ya, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka tidak mau menyanyiakan waktu, tidak mau melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Menarik sekali. Anda kalau membaca Al-Quran berkali-kali sholat dipadukan dengan zakat. Yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ada sholat, kemudian ada zakat. Tapi untuk sholat khusyuk ini, di celah-celah antara sholat dengan zakat, Allah menunjukkan bahwa orang yang khusyuk sholatnya adalah orang yang cerdas memanage waktu, tidak mau menyanyiakan waktu. Dan banyak orang menyanyiakan waktu. Itu sebabnya khusyuk tidak mudah. Jadi kalau orang itu sholatnya sudah khusyuk, dia sudah insya Allah lulus itu. Dan yang pertama nanti ditanyakan oleh Allah ketika kita menghadap Allah, bukan pekerjaan Anda apa,
ilman nafi'. Apa ya? Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Saya akan ulas ini. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu nggak bisa dibatasi. Tapi orang beriman tidak mau urus yang nggak penting-penting. Saya masih ingat di waktu SMA itu ada pelajaran sejarah itu ngurusi patung. Patung ini kalau begini berarti ini agama Hindu. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ternyata banyak di sekolah kita itu belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Sekolah kita ini, jadi kurikulum kita ini seperti ganti lagi, ganti lagi. Jadi nggak matang-matang gitu. Sehingga lulusan SMA itu seringkali tidak terlalu siap untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas karena waktunya itu tidak fokus pada hal yang diinginkan. Jadi ilmu yang bermanfaat, kemudian respon thayyibah. Kenapa tidak dikatakan halal? Nabi tidak mengatakan respon halal, tapi langsung thayyibah. Karena yang baik, thayyib itu baik, pasti halal. Kalau halal belum tentu baik. Jadi langsung respon thayyibah. Para ulama mengulas rezeki. Kita kalau dengar rezeki itu asosiasinya kan uangnya kan? Ya Allah, kita rezeki yang banyak uang. Ada yang berikutnya dari uang. Rezeki yang baik itu adalah sakinatul ruh. Anda hidup tentram. Itu nggak bisa dibeli itu. Orang yang uangnya banyak, begitu apalagi koruptor. Koruptor itu uangnya banyak, sebenarnya pinjam harganya 11,7 miliar. Anda percaya nggak jam 11? Saya sampai hari ini juga nggak sulit itu mempercayainya. Ada apa ini? Ada berlian yang berapa berliannya? Masa 11 miliar? Iya. DPR yang punya 11,7 miliar. Iya. Itu kalau dibelikan rumah di daerah tempat saya itu 1,4 miliar bisa dapat rumah. Subhanallah. Kalau untuk di sini taruh janganlah berarti kehilangan. Jangan dikira orang seperti itu bisa menikmati, nggak pernah puas. Karena pada rezekinya kotor. Ini problem kita yang rezeki kotor. Sholat sulit. Haji, orang haji uangnya dari uang haram, nggak diterima. Pada waktu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, jawab orang malaikat, labbaik wa sa'daik wa hajjuka mabrur. Hajinya bukan mabrur, bukan mabrur. Kenapa? Karena Allah itu maha bersih. Makanya doa ini penting. Minta rezeki yang baik. Kemudian profil hati yang tidak kotor. Dendam, menghasut, ini hati kotor. Biasanya di kantor ya. Kantor. Nanti kalau sudah nggak pakai agamanya aneh. Nah, kotor aja. Kita minta rezeki yang baik itu termasuk hati yang bersih. Kalau Anda punya teman, dia sakit, dia sulit. Anda iba itu mudah. Tapi kalau dia cuma dia sukses, apalagi katakan pangkatnya lebih rendah dari Anda, itu tidak gampang Anda menerima kenyataan itu. Kecuali orang yang hatinya bersih. Kadang di medsos itu kan macam-macam bicara artis itu, habiskan waktu ini. Ada artis yang misalnya tampan gitu ya, terus istrinya gak cantik, buatnya mereka tidak suka. Itu hati yang kotor. Semua itu sudah dibagi Allah. Sabbihis rabbika al-a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Semua itu dikadarkan lalu ditunjukkan. Semua di sini IQ-nya itu kadarnya beda-beda. Nanti capaiannya juga beda-beda. Dan semua itu ada kadar. Ada orang yang gampang makan, ada orang yang gampang kaya,
kita tidak tahu, maka kita harus berpikir positif. Saya harus menjadi pandai, saya harus menjadi pakar. Tapi pada akhirnya kembalinya adalah sesuai dengan keadaan. Nah, kalau orang seperti itu, insya Allah tidak sulit itu menata hati. Dan kemudian nurul akal, otaknya jadi cahaya. Tidak semua orang pandai itu produksinya baik. Anda sudah dengar nggak ada pondok pesantren lintas agama? Sudah dengar? Di sini. Dan itu sudah di mana-mana. Jadi pondok pesantren di situ ada yang kedua ada. Namanya pondok pesantren. Ini produk dari orang yang tidak pakai cahaya. Yo, man. Lalu liberal. Islam tidak ada Islam liberal, Islam Nusantara, tidak ada. Islam itu adalah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau ada mau masuk juga begitu. Masa mengarang sendiri Islam? Nurul akal. Kemudian salamatul fikr. Kalau sudah punya cahaya, otak berpikirnya benar. Berpikirnya itu tidak menceng gitu ya. Sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan kalau sebagai saintis atau kaidah-kaidah Islam. Dan kemudian sehatul badan, sehat itu rezeki. Lalu ada afiat. Kalau dalam bahasa kita kan sehat wal afiat. Ini nggak sama ini. Kalau sehat itu fisik. Kalau afiat itu kita minta Nabi kalau berziarah di kubur lalu katakan assalamualaikum ya kubur nas'aluka lana wa lakum wal afiyah, minta afiat kami dan juga ahli kubur. Orang yang afiat di kuburan itu tidak tersiksa, orang yang afiat di akhirat itu lulus masuk surga. Jadi afiat itu penting sekali. Dan kita dalam doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Kalau sudah afiat itu sudah fisiknya pasti sehat, pasti baik, rohaninya sehat. Ada orang fisiknya sehat, tapi otaknya tidak sehat. Bisa. Tapi kalau afiat itu menyeluruh. Dan yang kedua, yang ketiga, amalan taqwa. Jadi ada ilmu, kemudian ada rezeki yang baik, baru amalnya nanti diterima. Dan ini semuanya tidak mungkin kalau kita tidak belajar. Nah sekarang adab dengan akhlak. Apa bedanya adab dengan akhlak? Rasulullah dalam hadis mengatakan Nabi itu kan ummi, Nabiil ummi. Apa artinya ummi? Buta huruf. Kenapa disebut ummi? Ummi itu kan ibu. Ummi itu ibu kan? Jadi orang yang buta huruf seperti Nabi, kalau kita buta huruf itu kekurangan. Tapi kalau Nabi justru kelebihannya. Supaya orang yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi itu bukan dari manusia. Makanya Nabi mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Kalau semua itu menyampaikan ajarannya, mengagungkan sahabatnya. Dari mana ini orang bacanya nggak bisa Nabi? Nggak bisa baca. Saya pernah diskusi di Zoom ya. Grupnya itu banyak, guru besarnya banyak. Ada yang keberatan dikatakan Nabi buta huruf. Itu dulu kecilnya, kalau Madinah enggak. Justru Nabi buta huruf itu orang tidak bisa membuka bahwa ajarannya ini dari apa sih? Mana ada didengar gurunya Nabi? Ada gurunya Nabi, ustaznya Nabi nggak ada. Nabi itu diberi wahyu. Jadi ilmu yang diberikan, yang dimiliki oleh Nabi itu masuk ke Al-Quran, dimasukkan dalam hatinya dan otaknya, lalu menjadi orang yang paling pandai. Itulah junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid Ulul Azmi yang saya muliakan, untuk bisa lulus dalam kehidupan ini, kita perlu ilmu dan perlu akhlak. Nah akhlak itu
sekarang ini menjadi masalah. Kerusakan bangsa kita itu karena terlalu banyak yang tidak lucu, terlalu banyak yang tidak oke. Kalimatnya sudah jelas itu, tajam di bawah, tumpul di atas. Kalimatnya itu, tapi prakteknya seperti itu. Nah kalau akhlak itu bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda duduk, bagaimana ya etika, adab. Jadi orang yang berakhlak mulia pasti beradab. Nah kalau orang itu tidak beradab, kalau dalam bahasa kita lalu menjadi biadab. Karena adab itu kan di Pancasila ada beradab, manusia yang beradab. Manusia yang beradab itu adalah manusia yang berakhlak mulia, kemudian produksinya itu adab yang baik itu. Bagaimana the way to speak, the way to meet people, memberi salam dan sebagainya, itu adab itu namanya. Tapi kalau akhlak lebih pada internal ya. Nah untuk bisa lulus di dunia ini harus punya ilmu, harus berakhlak. Akhlak itu adalah agama dan kemudian harus beradab. Ini karena apa? Karena dunia ini sebenarnya kalau kita baca di dalam Quran, silakan dibuka surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut itu surat yang ke-64 ayatnya nomor 29. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita dunia ini semuanya game, permainan dunia ini. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Lahu itu melalaikan, la'ib itu permainan. Wa anna ad-daral akhirah hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Hayawan di sini bukan binatang, tapi dari kata al-haya. Haya itu kehidupan. Jadi kehidupan di dunia ini lahu dan permainannya membuat kita lalai. Kalau kita terbuai dengan lahu dan permainan ini, pasti kita tidak mungkin bisa membangun akhirat kita dengan sukses dan lulus. Karena menarik sekali dunia ini. Saya pernah ke haji, kemudian pesawatnya itu transitnya itu di Hong Kong. Lalu turun karena pagi lalu berangkatnya lagi sore. Nah kebetulan satu rombongan bukan hanya umroh, dia diantarkan naik bis, lalu guide-nya itu kebetulan Cina dari Semarang, jadi bisa bahasa Indonesia. Dalam perjalanan itu dia menceritakan begini, itu rumah saya. Di sini ini sulit Pak dari rumah seperti di Indonesia, semua pakai flat. Rumah saya kecil, ini tempat ruang makan, kamar mandi juga gitu aja. Jadi gitu. Nah di sini Pak, yang ngomongnya kalau bahasa Indonesia ke Cina gitu ya. Di sini harus terjemah, bengkok habis sudah nggak bisa. Kerja keras. Lalu dia mengatakan, saya itu kerja Pak, perempuan. Saya kerja pagi berangkat dari rumah, sore pulang, besok juga pulang. Terus saya bayangkan lagi dia pagi berangkat, terus mana? Sudah. Ini game, ini permainan aja. Biasanya yang mengerjakan main-main itu apa? Mengerjakan main-main. Anak-anak. Main-main, semua yang main-main itu tidak ada masa depannya. Mobil-mobilan. Main-main semuanya. Nah ada anak yang umur 50 juga masih main-main. Nah hidup ini seperti ini. Dan untuk bisa lulus di akhirat, wa anna al-akhirat adalah dia hayawan. Lau kanu ya'lamun ini berilmu. Jadi bagaimana? Jadi kalau dunia ini dikelola dengan iman, dengan akhlak, nggak main-main lagi. Semua itu selalu diarahkan bagaimana supaya saya pada waktu kuliah misalnya, atau pada waktu olahraga, pada waktu makan, pada waktu dengan teman-teman, bagaimana supaya saya bisa punya deposito akhirat. Nah itu tadi yang keempat. Jadi sholat, doa, kemudian zikir.
Zikir. Anda bisa melakukan segala sesuatu yang Anda dapat pahala, termasuk olahraga. Innamal a'malu binniyat. Jangankan untuk olahraga, sholat pun kalau niatnya tidak untuk Allah juga tidak dapat apa-apa. Saya ceramah ini, makanya saya kalau ceramah saya dahului berdoa, Allah berfirman ikhlas wasidq fil qawli wal amal. Ya Allah, berilah kami keikhlasan dalam berbicara dan dalam beramal. Ini maksudnya apa? Supaya tidak main-main. Anda misalnya jalan, saya sering kali jalan pagi, apalagi kalau sendiri. Kalau saya jalan di jalan aja, ya mungkin saya dapat sehat. Tapi kalau saya jalan, kalau saya bawa MP3 atau ini saya dengarkan ceramah atau berzikir, nggak main-main lagi. Sehatnya dapat, tapi dapat pahala. Dan itu tidak sulit. Masa apa namanya? Coba kita di waktu pakai peci pada bismillah. Apa daripada itu? Nabi tidak pakai jaket sesuatu tanpa ada zikir. Saya tadi waktu mau mandi, setelah mandi, ini saya menciptakan saya bukan saya pamer. Allah tahu apa maksud saya. Banyak orang yang tidak memanfaatkan ini. Ya, Anda mengambil baju, dapat pahala. Tangannya dua ini. Nanti Anda nanti berdiri pakai bismillah. Kalau sudah apa namanya terbiasa, itu refleks gitu. Ulama itu tidak mau buang waktu. Jadi mereka duduk. Anda pernah dengar ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam-imam empat ini semuanya hebat-hebat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau duduk mengajar begini di hadapan santri-santrinya itu biasa-biasa. Tapi ketika dia sendiri, misalnya duduk di masjid itu sendiri, bajunya dirapikan, semuanya rapi. Lalu ditanya oleh para santrinya, wahai imam, kenapa kalau duduk sendiri kok lebih rapi? Kita kalau duduk sendiri mau seenaknya. Kata Imam Ahmad, saya kalau sendiri berzikir dan Allah mengatakan ana jalisu man dzakarani. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan begini, saya menemani orang yang duduk dan berzikir mengingat akhirat Allah. Jadi saya pada waktu duduk sendiri tidak ada orang, itu saya yakin saya ditemani Allah. Coba bayangkan. Seperti ini orang yang cerdas spiritual. Apalagi ada saya khutbah di sini berkali-kali menyampaikan masjid kampus itu harus beda dengan masjid di luar kampus. Masjid kampus ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Mestinya, ya, saya pernah menyampaikan di khutbah itu topik-topik Tuhan itu minimal setiap bulan dibahas topik itu oleh mahasiswa. Ini akan banyak manfaat. Kenapa sholat Jumat itu kok dua tidak empat? Ada yang tahu? Tuhan kan empat kali. Kenapa khutbah Jumat harus dua kali? Satu kali nggak sah. Kenapa pada waktu dulu tidak boleh berbicara? Jadi ibadah Jumat itu satu paket. Khutbah Jumat itu menggantikan dua rakaat yang dikurangi dari sholat zuhur. Sudah ngerti ya? Nah, kalau Anda berbicara dan banyak orang berbicara, kapan itu saya khutbah di Masjid Dr. Sutopo, masjid apa namanya? Anur ya. Beberapa orang jawab, saya khutbah. Hadis yang terkenal yang dibaca biasanya di masjid-masjid besar seperti Masjid Jamek itu kan pakai tongkat gini, an
yang utamanya habis itu ketika saya masih SD. Ya ada abah saya sholat Jumat, habis itu saya apalagi sekarang. Itu artinya kalau khotib sudah khutbah lalu Anda duduk, lalu Anda mengingatkan pas jangan ngomong sudah khutbah. Yang ngomong yang mengingatkan tidak paham. Sama dengan ada sholat, masa ada sholat? Sholat boleh ngomong. Saya pernah sholat dengan salah orang malam waktu itu handphone ini masih sedikit gitu lah orang pakai handphone lama ini. Lalu handphonenya bunyi, dia sholat gitu. Aku sih sholat. Saya nggak ngerti. Anda kalau sholat Jumat ngomong satu kata, itu nggak ada mutahala, Anda cuma menggugurkan kewajiban saja. Ini banyak tidak berarti. Jadi apa fungsinya sholat Jumat itu? Kalau Jumat itu Madrasatul Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada di sini bagian pendidikan atau kurikulum supaya dimanfaatkan masjid ini untuk bisa mendapatkan. Kamu nggak ada belajar dari mana? Ada misalnya jurusan kedokteran, jurusan ekonomi, sibuk dengan itu aja kan? Jadi kita tidak punya waktu untuk bisa belajar agama. Nanti Jumat itu dimanfaatkan mestinya. Dan Anda kalau sholat Jumat itu dengan baik, ya, saya kebetulan pengurus di sekolah Al-Hikmah. Dulu beberapa tahun yang lalu Jumat itu pakai seragam batik. Lalu saya usulkan supaya seragamnya putih, supaya setiap sholat yang banyak orang sholat Jumat itu tidak siap seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Nah kalau Jumat kemudian Anda pakai baju putih minimal Anda sudah satu sunnah. Baju putih ada sholat Jumat pakai baju putih. Kenapa saya pakai baju putih? Saya mengikuti sunnah Rasulullah dan tambah pahala. Tapi kalau Anda pakai baju putih, kenapa baju putih? Saya kan dokter ya, itu kan pakai putih. Lain lagi, innamal a'malu binniyat. Jadi saudara, untuk meningkatkan kualitas ilmu, untuk meningkatkan kualitas akhlak, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, itu yang keempat adalah Al-Quran. Mana kalau empat ini dalam ibadah, sholat, zikir, doa, Al-Quran, ini Anda intensifkan, Anda pelajari apalagi Al-Quran ini ya. Al-Quran ini Anda pelajari, maka ini semuanya itu menjadi baik. Jadi intinya adalah Al-Quran dan sholat. Kalau Anda bisa sholat dengan khusyuk, kemudian terus belajar Al-Quran, ini doa dan zikir ini akan semakin berkualitas. Terus orang yang mengerti sholat, orang yang memahami sholat, dia bukan saja tidak malas sholat, tapi menikmati sholat. Jadi sebelum kita ini bisa merasakan nikmat sholat ini, berarti kita masih perlu belajar. Dan untuk bisa lengkapnya itu Anda perkaya pemahaman Anda tentang ibadah ini dengan sholat tahajud malam. Itu yang akan bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Maka kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam ceramah singkat saya ini, marilah
Rasul apa ya? Wa umuhu as-shalah. Tiangnya sholat. Nabi yang katakan. Jadi masjid ini kalau nggak ada tiangnya roboh. Jadi Islam itu yang paling penting tiangnya sholat. Kalau Anda sudah punya tiang, wadir waktu sinami jihad fisabilillah. Anda akan bisa menjadikan ini baik kalau Anda berjihad. Berjihad belajar, perbaiki sholat, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Kemudian ujungnya wa inna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seseorang yang beriman itu kalau dia melaksanakan qiyamul lail. Karena Anda kalau bisa menikmati qiyamul lail, hidup ini jadi mudah. Kalau Anda masih sulit, seringkali stres, apalagi yang belum bekerja, belum nikah dan sebagainya, cobalah dibangun kebiasaan